tentang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Saya terus terang punya pengalaman buruk ya soal ini. Waktu itu saya ditanya tentang hadis itu. Setelah saya jawab betul itu, saya dituduh takfiri. Saya dituduh takfiri. Ya kasihan. Bukan kasihan saya, tapi kasihan dia. Kasihan dia. Kalau saya sih woles saja karena saya tidak merasa takfiri. Jadi waktu itu saya menjelaskan man qala, barang siapa yang mengatakan. Jadi qala itu artinya mengatakan atau berkata. Orang berkata itu setidaknya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia benar, kemungkinan kedua dia bohong. Lah, dua kemungkinan ini bisa dibuktikan seiring berjalannya waktu. Nih, dua kemungkinan ini omongannya ini bener apa enggak ini bisa dibuktikan seiring berjalannya waktu. Contoh, saya ngomong ke Anda, Pak, besok jam 5 sore saya mau ke rumah Bapak. Ini omongan saya, ini contoh ya. Kalau saya ngomong seperti itu, berarti konsekuensinya adalah besok sore jam 5 saya harus ada di rumah orang itu, kan gitu kan. Konsekuensinya, kalau besok sore ternyata saya tidak hadir ke rumah orang itu, berarti saya bohong. Berarti saya bohong. Kecuali kalau mungkin ada urusan yang jauh lebih penting. Saya bisa telepon orang itu minta maaf kan gitu, nggak bisa datang ke rumahnya kan gitu kan. Mungkin tahu-tahu tetangganya ada yang meninggal atau apa, yang istilahnya urusannya itu lebih penting gitu. Lah kalau saya ya ndak ada udzur yang lebih penting, yang lebih mendesak kok. Saya ya tetap duduk di rumah santai-santai, diingatkan kalau saya sudah janji datang jam 5 kok ternyata saya nggak gubris. Nah, berarti itu kemungkinannya saya bohong. Padahal sama orang itu tadi di rumahnya saya sudah disiapi makan enak itu, ada sate, gulai, tongseng, pizza kan gitu. Lah, daripada saya mengucapkan Pak besok sore saya ke rumah Bapak jam 5. Lah mending saya ndak ngomong sama sekali. Ya kan? Saya tidak mengecewakan orang itu. Saya nggak ngomong. Kalau saya ngomong, ternyata saya tidak bisa menjalankan konsekuensinya. Berarti saya bohong dan saya membohongi orang itu, mengecewakan orang itu kan gitu. Sama orang yang mengatakan la ilaha illallah ini ada kalanya bohong, ada kalanya benar. Dan itu bisa dibuktikan seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu. Jadi mengatakan la ilaha illallah itu tiada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Itu ada ikrar di situ, ada penyaksian di situ, juga ada konsekuensi di situ.
ada konsekuensi. Kalau orang itu sudah mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah dia hanya menyembah Allah tok. Ndil. Nah, tidak boleh nyembah yang lain. Jadi nggak boleh istilahnya Allah disembah, selain Allah juga disembah. Ini tidak boleh. Atau selain Allah disembah, Allah tidak disembah. Ini juga tidak boleh. Ya. Atau yang lebih parah, dia memaksa orang lain untuk menyembah dirinya. Nah, seperti Fir'aun itu ya lebih parah itu. Nah, konsekuensinya itu harus dijalankan pada saat orang sudah mengatakan la ilaha illallah. Konsekuensi sesudah menjalankan la ilaha illallah itu kan setidaknya rukun Islam yang lain kan dikerjakan. Sholatnya 5 waktu, ya, terus zakatnya, puasanya, hajinya, ya dijalankan. Itu konsekuensinya. Lah, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, diajak sholat menolak, diajak zakat nggak mau, kemudian puasa juga males, haji apalagi, sementara tidak ada udzur-udzur syar'i untuk dia. Nah, itu kan berarti bohong seperti itu. Ya. Lah mending enggak usah ngomong la ilaha illallah daripada ngomong la ilaha illallah tapi ternyata konsekuensinya tidak dikerjakan. Ya seperti saya janjian itu tadi. Pak, besok jam 5 saya ke rumah Bapak. Tapi ternyata saya enggak datang tanpa alasan yang jelas. Lah daripada gitu ya mending saya enggak ngomong kan gitu kan. Orangnya tidak ngarep-arep. Maka justru bahaya orang yang mengatakan la ilaha illallah ternyata bohong. Ternyata bohong itu justru bahaya. Bahaya bagi siapa? Terutama bagi dirinya sendiri. Karena di surat An-Nisa itu innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di tangga yang paling bawah di neraka. Jadi jadi keraknya neraka itu. Yes, mending enggak usah ngomong la ilaha illallah daripada ngomong la ilaha illallah tapi konsekuensinya tidak dikerjakan. Karena itu menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Seperti itu. Ya kan? Lah, waktu itu saya jawab seperti itu, ini saya menceritakan diri saya sendiri gitu loh. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya Allah memberikan kemampuan untuk saya untuk menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Ya, karena ya Allah tahulah keseriusan seseorang dalam la ilaha illallahnya itu. Kalau dia itu benar-benar serius, insya Allah Allah memberikan jalan. Kalau dia itu bohong, ya sudah, akhirnya jadi orang munafik itu. Yes, mending jadi orang kafir sekalian kan, nggak ngomong la ilaha illallah, karena dia tidak nipu Allah, tidak nipu orang-orang beriman. Ya, karena nipu Allah, nipu orang beriman itu adalah orang munafik. Justru di nerakanya itu fidarkil asfali minan nar. Lah mungkin yang tanya itu merasa sholatnya bolong-bolong atau tidak pernah sholat sama sekali, zakatnya ya tidak dilaksanakan, puasa juga males, merasa tersindir.
oleh saya, terus tersinggung. Terus dia menyimpulkan sendiri bahwa saya menganggap dia kafir. Padahal saya ngomong seperti itu saya menghukumi diri saya sendiri, terus saya ceritakan ke dia. Kan gitu. Ya repot kalau mungsuh orang-orang yang tersinggungan, ya tidak bisa mentelaah omongan dengan baik, terus disimpul-simpulkan sendiri, kesimpulannya keliru. Nah, akhirnya yang jadi korban orang lain, termasuk saya. Yang rugi siapa? Ya bukan saya, yang rugi dia. Saya tidak merasa takfiri. Wong yang saya omongkan itu saya terapkan ke diri saya sendiri. Saya tidak nyemes orang lain juga kan, kan gitu. Orang lain gimana? Wong itu banyak yang mengatakan la ilaha illallah tapi yo tidak sholat, tidak. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Tapi kalau standar saya, kalau memang seseorang itu sudah mengucapkan sesuatu yang mana sesuatu itu ada konsekuensinya, itu harus dilaksanakan. Kalau sekiranya nggak mampu melaksanakan, ya nggak usah ngomong kan gitu kan, ya, nggak usah ngomong kan gitu. Ya kalau saya dengan orang yang saya bilangi besok saya ke rumah jenengan Pak, itu urusannya hanya sesama manusia. Umpama saya membohongi dia, kalau dibilang dosa, ya dosa, wong saya bohong. Tapi dosanya jauh lebih kecil daripada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi konsekuensinya tidak dijalankan. Karena yang dibohongi siapa? Allah yang dibohongi. Kan gitu. Allah yang dibohongi. Gitu. Itu masalahnya. Ini bukan soal takfiri atau apa. Kita bicara soal moral sajalah. Soal moral, kehidupan di masyarakat lah, misalkan enggak usah bahas agama. Orang kalau ngomong itu yang dipegang omongannya. Dia harus jujur, harus benar. Ya kan? Orang kalau berjanji ya harus menetapi janjinya. Orang kalau diberi amanah ya dijalankan amanahnya, jangan sampai khianat. Ini di kalangan masyarakat manapun, tiga hal ini harus dipegang betul. Kalau enggak ya harga dirinya itu yang hancur. Dia sudah enggak dipercaya sama orang. Bisnis enggak ada yang mau invest. Umpama dia utang ya tidak dikasih utangan kan gitu kan, karena memang dia merusak harga dirinya sendiri. Apalagi soal la ilaha illallah, ini urusannya bukan hanya sesama manusia, tapi ini urusannya sama Allah. Kalau memang sudah mengatakan la ilaha illallah ya sudah, konsekuensinya dijalankan. Kalau tidak ya ada ancamannya juga. Ya, ada ancamannya juga. Kalau kita bohong sama sesama manusia saja takut dijebloskan ke penjara atau takut dipongor cangkeme kan, karena mulutnya mencela-menceli kan gitu kan. Apalagi ini urusannya dengan Allah. Janganlah kita membohongi Allah, itu jangan. Nah, seperti ini saya tidak ada niatan untuk nyemes orang, nyerang orang, enggak. Ini untuk diri saya sendiri. Kalau Anda dengar terus tersinggung, merasa dituduh takfiri atau apa, ya itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Karena ya saya
dengan yang saya sampaikan ini tadi, ya saya tidak merasa takfiri. Ya, saya tidak merasa takfiri. Ini urusan saya dengan Allah. Kalau saya sudah komitmen la ilaha illallah, ya sudah, saya sembah Allah saja. Caranya mengikuti tuntunan Rasulullah, kan gitu. Kalau saya janjian dengan Anda saja saya takut, seharusnya kalau saya janjian dengan Allah, saya lebih takut untuk mengingkari. Saya lebih takut untuk bohong, saya lebih takut untuk berkhianat.